Kamu ngerasa nggak sih selingkuhan yang terjadi akhir-akhir ini, mulai dari Nancy Judge sampai Hanggini atau yang kita kenal dengan JH, ditambah dengan Laura Anna yang menyesal karena ternyata gagal yang dia percaya selama ini, yang dia cintai selama ini, yang dia berikan segalanya selama ini ternyata toksik dan meninggalkan dia ketika dia mengalami sakit akibat kecelakaan yang dia alami. Kemudian KDRT yang terjadi di mana-mana dengan berbagai macam versi cerita berbeda-beda dan semuanya itu mengerikan, membuat kamu bertanya, ada nggak sih cowok yang baik di dunia ini? Aduh, aku pengen nikah, tapi kok akhir-akhir ini aku dengar-dengar kasus yang kayak gini semua. Jadi nggak sadar, takut terhadap itu, dan membayangkan bagaimana jika nanti bertemu dengan orang yang salah, sebagaimana berbagai macam contoh yang ditampakkan di media. Wah, ternyata cantik juga gak menjamin seseorang itu gak diselingkuhin. Buktinya ada si Judge kurang cantik apa, Hanggini kurang cantik apa, mereka cantik banget tapi ternyata pacarnya masih selingkuh aja. Kemudian KDRT yang terjadi ketika hubungan pernikahan awalnya itu terlihat romantis, so sweet seperti itu, tidak disangka-sangka di pertengahan ternyata terjadinya KDRT yang membuat perempuan merasa trauma akibat hubungan tersebut. Dan secara nggak langsung kita sebagai pengamat atau kita sebagai orang yang melihat berbagai macam berita itu merasa semakin takut dan menambah kekhawatiran kita. Namun teman-teman, berhati-hati itu perlu, namun jangan sampai menjadikan ini sebagai alasan untuk tidak menikah, karena tidak semua laki-laki itu buruk sebagaimana yang kita lihat di media. Laki-laki itu tidak semuanya selingkuh seperti yang kita tahu. Laki-laki tidak semuanya melakukan KDRT. Ada laki-laki yang baik dan itu banyak. Kenapa kita merasa kok kayaknya nggak ada ya? Karena jarang sekali kebaikan. Contoh misalkan suami ini perhatian banget sama istrinya, itu jarang ke-publish oleh media dan viral. Kemudian suami yang setia itu tidak pernah diberitakan. Yang kita dengar adalah berita-berita buruk, sehingga itu tampak tidak ada laki-laki yang baik. Nah teman-teman, agar kita berhati-hati, agar kita mendapatkan pasangan yang baik, berikut adalah tanda-tanda cowok yang perlu kamu tandain dan wajib kamu tinggalin ketika kamu temukan ini di orang yang lagi deketin kamu, atau bahkan dia jadi pasangan kamu saat ini. Yang pertama, cowok ngajak berzina. Kenapa aku harus mutusin cowok yang ngajak berzina? Kenapa aku harus tinggalin dia? Why? Jadi ladies, teman-teman, sesama perempuan, kita saling ngingetin. Banyak terjadi di realitanya ketika cowok ini ngajak ceweknya berzina, entah dia dalam masa pendekatan ataupun pacaran sekalipun, biasanya dia mengumbar berbagai macam janji untuk merayu perempuan. Aku pasti bakal tanggung jawab kok, ini bukti cinta kita, ini bukti cinta aku kepadamu. Kalau kamu tidak mau melakukannya, berarti kamu gak cinta dong sama aku. Aku pasti tanggung jawab, aku pasti nikahin kamu kok setelah ini. Kenyataannya gimana? Emang ada yang bertanggung jawab? Sekalipun ada yang bertanggung jawab, ini sudah termasuk dalam perbuatan yang dosa dan wajib dihindari. Ketika dosa kecil dilakukan, ini akan mengakibatkan dosa-dosa yang lain juga akan kena. Karena kita tidak tahu masa depan dan kita tidak tahu omongan orang itu akan sesuai dengan yang dia sampaikan, apakah dia menepati janjinya atau tidak. Jangan kamu pertaruhkan diri kamu untuk omongan orang yang tidak pasti seperti ini. Karena dia sekarang bisa bilang iya, besok bisa bilang enggak. Jangankan besok, mungkin beberapa jam kemudian omongannya udah berubah lagi, itu pun bisa banget. Jadi lebih baik jangan, dan lebih baik kamu coret aja. Kamu tinggalin, atau kamu putusin, atau kamu hindarin. Karena ini berbahaya buat kamu. Karena perempuan itu gampang banget, sebagian besar ya, nggak semuanya, itu kena rayuan laki-laki dan mudah baper. Apalagi kalau udah cinta. Kalau udah cinta, mengatasnamakan cinta, memberikan segalanya, namun ketika dia sudah terlanjur percaya, tapi yang dipercaya ini mengecewakan dia dan mengkhianatinya, hingga akhirnya siapa yang paling sedih di sini biasanya. Jadi lebih baik jangan kamu pertaruhkan diri kamu untuk omongan yang nggak jelas, omongan yang nggak pasti kayak gitu. Dan ingat, ini dosa. Jangan ya. Seperti kasus yang terjadi beberapa akhir ini, ketika dia sudah hamil, namun pasangannya tidak bertanggung jawab dan malah meninggalkan begitu saja, termasuk keluarga pasangannya, hingga akhirnya perempuan ini ditinggalkan dengan ketakutan yang dia rasakan sendirian, tanpa ada yang melindungi dia secara fisik dalam arti pasangannya itu tadi, yang seharusnya ketika ini dia bertanggung jawab, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan jangan sampai ini terjadi. Jadi lebih baik kamu hindarin, kamu jauhin, kamu tinggalin aja udah. Karena cowok yang baik itu akan menjaga orang yang dicintai, bukan malah merusaknya dengan berbagai macam alasan. Karena yang benar-benar serius kepada kamu, itu dia akan memberikan kepastian dengan menikahi,
bukan mengumbar janji. Kemudian yang kedua, ketika cowok itu manipulatif tuh yang seperti apa ya? Manipulatif tuh cirinya banyak banget. Salah satunya adalah ketika, contoh kejadiannya, ketika terjadi konflik, misalkan di sini kamu tidak salah apa-apa, namun pasangan kamu tuh sering banget nyalain kamu atas sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan, dan membuat kamu merasa bersalah atas diri kamu sendiri atas kejadian tersebut ketika kamu tidak melakukan apa-apa. Contoh misalkan kalian lagi berantem, kemudian pasangan kamu mukul kamu, jangan sampai ya ini terjadi, ini contoh aja, pasangan mukul, kemudian ketika ini terjadi, dia malah menyalahkan perempuannya. Aku gak akan lakuin ini, aku gak akan mukul kamu kalau misalkan kamu tidak seperti ini. Aku pasti bakal sayang sama kamu kalau kamu seperti ini. Aku bakal bla 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 kalau kamu melakukan ini, dan lain sebagainya, hingga membuat perempuan merasa aku ya yang salah ya, aduh kayaknya aku yang salah deh, gara-gara aku dia jadi emosi, gara-gara aku dia sampai mukul. Enggak kok, dia itu mukul gara-gara aku yang bikin dia marah, jangan-jangan ini aku yang salah. Ini sering banget terjadi seperti ini, membuat pasangannya merasa bersalah atas kesalahan yang tidak pernah dilakukan dengan berbagai macam kata-kata manipulatif. Dan satu lagi, pasangan yang manipulatif akan membuat pasangannya merasa ketergantungan kepada dirinya, sehingga setelah itu dia akan bebas untuk mengendalikan pasangannya dengan cara apapun. Kalau kamu punya pasangan, kalau kamu punya pacar dan sering banget bertanya-tanya, ketika kamu sudah diperlakukan dengan buruk, kamu tapi masih bertanya-tanya, aku yang salah nih kayaknya, apa yang harus aku perbaiki ya biar dia nggak ninggalin aku ya, kayaknya nggak akan ada orang yang bisa menerima aku selain dia deh, dia satu-satunya. Padahal dia sudah nge-treat kamu buruk banget, sampai mukul atau ngata-ngatain kamu, mengumpat dan lain sebagainya. Nah, kalau muncul tanda-tanda seperti ini, bisa jadi ini pasangan kamu manipulatif dan lebih baik kamu tinggalin aja. Jangan sampai ini menyakiti diri kamu dan membawa penderitaan dalam kehidupan kamu. Kemudian yang ketiga, ketika pasangan itu berkata kasar dan juga berperilaku kasar kepada kamu. Berperilaku kasar, berkata kasar, teman-teman, KDRT tuh bukan cuma sekedar perilaku kasar aja, bukan cuma sekedar mukul, tapi kata-kata yang kasar diucapkan kepada kamu seringkali itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dia sering mengumpat atau menghina kamu secara fisik dengan perkataan yang sangat buruk sekali, membuat kamu merasa rendah diri, membuat kamu mempertanyakan diri kamu ini pantas gak untuk dicintai, karena kata-kata yang diungkapkan, kata-kata kasar yang sering dilontarkan kepada kamu itu seperti racun yang semakin hari tanpa sadar membuat kamu merasa kurang, membuat kamu merasa tidak pernah cukup, membuat kamu merasa tidak pantas untuk dicintai. Mohon maaf, aku kasih contoh kata kasar seperti apa. Kamu kok bodoh banget, gini aja nggak bisa, badan kamu sekarang kok kayak nggak kerawat kayak gini. Kemudian menyamakan dengan binatang, itu banyak sekali terjadi dalam rumah tangga. Kalau ini terjadi pada masa pendekatan, mohon untuk segera tandai dan tinggalin aja. Jangan pertaruhkan diri kamu dengan orang yang seperti ini, karena itu bawah sadar yang otomatis memang dia bisa berubah, tapi please jangan kamu pertaruhkan diri kamu untuk merubah seseorang yang jelas-jelas kita nggak bisa. Kita memang bisa memberitahu atau membimbing dalam arti menyarankan seseorang untuk berubah, tapi kita tidak bisa memastikan perubahan dia, konsistensinya, atau akan dia baik-baik saja seberapa lama, itu kita nggak bisa. Sehingga lebih baik jangan. Kemudian kasar dalam arti kekerasan secara fisik. Kalau ini udah tanda besar banget, udah jelas-jelas jangan, lebih baik kamu hindarin, kamu putusin, kamu tinggalin. Banyak sekali terjadi, aku baca tweet di Twitter tuh, ada juga yang jadi seret sama pasangannya di depan umum, kemudian dipukul pakai helm, ada juga yang diludahin, ada yang juga dicekik seperti itu udah lebih baik jangan deh, jangan. Dalam masa pendekatan aja dia udah berani kayak gitu ke kamu, apalagi ketika sudah menikah. Bayangkan ketika sudah ada anak di sana, dia harus melihat pemandangan buruk ini setiap hari, mendengarkan kata-kata yang buruk setiap hari ketika dia tidak tahu apa-apa. Kasihan mereka. Jadi lebih baik jangan. Karena banyak sekali yang memberikan toleransi seperti ini, merasa dirinya bisa merubah pasangannya. Dia kan udah kasar ke kamu, kok kamu nggak putusin dia, nggak tinggalin dia aja? Kamu berhak untuk baik ya, kamu berhak untuk bersama dengan orang yang baik. Kemudian dia bilang, enggak kok, dia sayang sama aku, sebenarnya ini salah aku kayaknya gara-gara aku kurang pengertian sama dia, atau aku mungkin bikin salah sehingga dia kayak gitu. Dan kasar pun dia juga minta maaf kok sama aku, setelah itu dia nyesel kok, nggak ngulangin, dia janji bukan buat nggak ngulangin lagi kok, aku pasti bisa merubah dia kok, aku pasti bisa membuat dia jadi orang yang lebih baik. Memberikan tugas kepada diri sendiri untuk merubah orang ketika kita udah jelas-jelas nggak bisa merubah orang.
Dan apa yang terjadi kenyataannya ketika dia merasa dia bisa merubah orang, merubah pasangannya dalam hal ini, ternyata beberapa tahun kemudian pun pasangannya nggak berubah. Ketika ada masalah masih aja mukul, ketika ada masalah masih aja banting-banting sesuatu, ketika ada masalah masih aja ngumpat-ngumpat dan juga ngomong kasar kepada dirinya. Banyak banget teman-teman ini yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar kamu. Kalau misalkan nggak ada, alhamdulillah, tapi kamu cukup belajar dari berbagai macam informasi yang kamu dapatkan. Itu media banyak sekali ada berita-berita seperti itu. Dan ini kenapa kita perlu banget untuk melakukan pengecekan sebelum menikah, dan kita tidak boleh menaruh harapan 100% terhadap calon pasangan kita, agar kita bisa menilai dia dengan objektif, agar kita bisa nilai dengan realistis. Karena kalau udah terlalu cinta, itu biasanya menilainya dengan cara subjektif. Karena udah terlalu cinta, jadi fakta-fakta yang ditampakkan, fakta-fakta buruk yang ditampakkan itu jadi mentoleransi. Contoh nih, ada teman kamu yang lapor, cowok kamu tuh kayaknya jalan sama cewek lain, aku tadi lihat dia boncengan, dia pegangan tangan sama cewek lain, atau bahkan sambil berpelukan. Kalau sudah terlalu cinta, enggak kok, apalagi itu temennya dia gak mungkin selingkuh sama aku. Nah, sekalipun dia ditampakkan di depan matanya, dia akan masih seperti ini. Kayaknya aku yang salah deh, aku minta maaf sama dia. Sehingga yang salah siapa, yang minta maaf siapa? Just because dia ingin mempertahankan seseorang ini karena sudah terlanjur cinta. Jadi penting banget teman-teman pengecekan, dan pengecekan ini tidak hanya kamu lakukan secara face to face sama dia, dalam arti kayak kalau berduaan dalam ajaran Islam nggak boleh ya, ketika ta'aruf pun, ketika ngobrol harus ada pihak ketiga, misalkan orang tua atau kakak kamu yang menjadi pihak ketiga di antara kalian berdua, agar tidak berdua-duaan aja. Itu jangan percaya apa yang dia omongin aja. Misalkan dia mengakui kalau misalkan aku tuh orangnya rajin sholat, aku tuh suka banget tentang agama, aku tuh orangnya kayak gini kayak gitu, tapi kamu juga perlu cross check di kenyataannya, karena yang kita perhatikan itu tindakannya, bukan omongannya. Karena kita nanti dalam sehari-hari berumah tangga itu bersama juga dengan tindakannya, bukan cuman sekedar omongan yang bisa direkayasa pada saat dia berhadapan dengan kamu, pada saat kalian belum menikah. Jadi perlu dicek ke realitanya, tindakannya seperti apa. Dan dalam pengecekan ini pun disarankan dalam waktu 3 bulan untuk memastikan orang-orang ini, orang calon pasangan kamu ini benar-benar baik atau enggak. Seperti itu. Atau kamu bisa minta bantuan ke orang tua kamu, dalam hal ini ayah, untuk melakukan pengecekan kepada pasangan kamu ini. Karena sekali lagi yang kita nilai dari dirinya adalah tindakannya, bukan cuma omongannya aja. Karena omongan pun bisa direkayasa. Banyak kan cowok yang cuma manis di mulut aja, tapi realitanya nggak ada apa-apanya. Seperti itu, ya gak sih? Jadi hati-hati ya ladies. Kalau kamu yang pengen menikah, asalkan kamu melakukan pengecekan ini, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa dan rumah tangga baik-baik saja. Seperti itu. Banyak cowok yang baik, cowok yang buruk juga ada, cowok yang baik juga ada, dan banyak. Begitu juga perempuan pun juga sama seperti itu. Jadi di dunia ini normal sekali ya, ada yang baik, ada yang buruk. Dan untuk kamu perempuan berharga, kamu berhak untuk mendapatkan pasangan yang baik. Begitu juga kamu, mungkin cowok yang sedang nonton ini, kamu juga berhak untuk mendapatkan perempuan yang baik untuk kamu yang baik juga. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan jika kamu butuh teman kamu untuk sahabat aku harus tahu nih, dia kayak udah mau nikah, dia harus ngelakuin ini biar dia nggak ketipu atau dia nggak menyesal ketika sudah menikah dengan pasangannya nanti. Silahkan share kepadanya, dan jaga orang-orang terdekat di sekitar kamu agar stay safe atau aman, termasuk juga diri kamu. Seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel @life agar semakin berkembang dan semakin bisa luas menjangkau orang-orang untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental dan pentingnya kesehatan mental. Seperti itu, sampai jumpa di next video bersama aku Devi Yuspita. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa.